Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. O genki desu ka? Watashi no namae wa Cynthia desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Hari ini kita akan bahas materi tentang kegiatan sekolah. Seperti apa materinya? Kita simak bareng-bareng ya. Materi selanjutnya adalah tentang kegiatan sekolah. Di materi ini nanti kita akan ketemu dengan beberapa istilah baru atau kosakata baru. Salah satunya adalah ada mata pelajaran, terus ada frekuensi waktu, ada kesan, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk materinya ya. Yang pertama ada mata pelajaran. Di sini ada beberapa mata pelajaran yang umumnya atau biasanya ada di hampir semua sekolah. Yang pertama ada agama, itu bahasa Jepang adalah shukyo, sejarah reikisi, matematika sugaku, olahraga taiku atau supotsu, kimia kagaku, biologi seibutsugaku, fisika butsurigaku, ekonomi keizaigaku, budaya atau sastra ada bungaku, geografi chirigaku, sosiologi sakaigaku, kesenian bijutsu, PPKN Shimenken Kyoiku, pendidikan lingkungan kan Kyoiku, bahasa Inggris Eigo, bahasa Jepang Nihongo. Itu ada beberapa mata pelajaran. Terus ada frekuensi atau kai. Kai di sini artinya adalah kali. Jadi ini kita bisa sebut dengan peluang. Peluang dia munculnya berapa kali gitu. Jadi frekuensi kemunculan dia ada berapa kali. Itu yang pertama ada ikai. Ikai itu 1 kali. Terus nikai 2 kali, sankai 3 kali, yonkai 4 kali, gokai 5 kali, rokkai 6 kali, nanakai 7 kali, hachikai 8 kali, kyukai 9 kali, jukai 10 kali. Kalau untuk bertanya, nanti kita pakai nankai, itu artinya adalah berapa kali. Selanjutnya ada jam pelajaran, jikangme. Nah, ini biasanya kita kalau belajar kan suka dengar-dengar bel ya, jam pertama, jam kedua, jam ketiga, dan seterusnya. Dalam bahasa Jepang itu disebut dengan jikangme. Jadi kalau jam pelajaran ke-1 itu ada ichi jikangme, jam pelajaran kedua niji kangme, jam pelajaran ketiga sanji kangme, jam pelajaran keempat yoji kangme, jam pelajaran kelima goji kangme, jam pelajaran ke-6 rokuji kangme, jam pelajaran ke-7 shichiji kangme, jam pelajaran ke-8 hachiji kangme, jam pelajaran ke-9 kuji kangme, jam pelajaran ke-10 juji kangme. Dan kalau mau bertanya jam pelajaran keberapa, nanti pakainya adalah nyanji kangme. Nah, itu beberapa kosakata atau kotoba barunya. Sekarang kita masuk ke bumpo. Bumpo itu adalah pola kalimat. Untuk materi kegiatan sekolah ini kita punya 4 pola kalimat. Yang pertama adalah waktu atau hari ini mata pelajaran o benkyoshimasu. Nah, pola kalimat yang pertama ini digunakan untuk menunjukkan suatu pelajaran yang kita pelajari itu ada di hari apa atau di waktunya kapan. Di sini ketemu kata kerja benkyoshimasu, itu artinya adalah belajar. Jadi nanti kalau misalkan di bahasa Jepang, benkyoshimasu itu kata kerja. Kalau di bahasa Jepang, kalau dalam bahasa Jepang kata kerja posisinya harus di belakang. Jadi nanti benkyoshimasu kita taruh di paling belakang. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, si belajarnya atau si benkyoshimasu kita pindahin ke depan. Boleh dilihat polanya. Ini dikasih warna yang berbeda biar kalian tahu letak-letaknya di mana saat dia dalam posisi bahasa Jepang dan saat dia dalam posisi dalam bahasa Indonesia. Contoh kalimatnya adalah Getsuyobi ni Nihongo o benkyoshimasu. Getsuyobi itu kan hari Senin. Ni-nya adalah pada, menunjukkan waktu, keterangan waktu. Nihongo bahasa Jepang, o-nya partikel, benkyoshimasu belajar. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita ngertiinnya dari paling belakang, dari benkyoshimasu dulu. Belajar bahasa Jepang pada hari Senin. Tapi kalau dari bahasa Jepang kita mulai dari hari Seninnya dulu. Getsuyobi ni Nihongo o benkyoshimasu. Mata pelajarannya kita punya benkyoshimasu. Mata pelajarannya kita punya Nihongo. Itu pola kalimat yang pertama. Untuk pola kalimat yang kedua, ini ada kegiatan atau mapol wa waktu ni arimasu. Nah, kalau ketemu partikel wa, berarti ini depannya ada subjek nih. Dimana kalau si subjek ini harus diterjemahkan terlebih dahulu. Jadi posisinya nggak berbalik.
kegiatan atau mapelnya dulu yang kita sebutkan dalam bahasa Indonesianya. Nanti baru kita lari ke paling belakang, ke arimas. Arimas artinya adalah ada. Jadi arimas ni waktunya kapan dengan wa. Waktu di sini kita bisa pakai hari atau kita bisa pakai jikangme. Yang tadi yang jam pelajaran ke sekian itu bisa dipakai juga. Contoh kalimatnya di sini ada Kaiku wa ichi jikangme ni arimas. Pelajaran olahraga ada di jam pertama. Ini kita pakai waktunya ichi jikangme. Jam pertama atau jam pelajaran ke-1. Tuh. Terus pola kalimat ketiga, ini ada isyukang ni jumlah kai kegiatan atau mapel ga arimas. Isyukang ni itu adalah dalam seminggu. Nanti terus ada jumlah atau kai. Nah, yang ini kita pakai frekuensi. Kegiatan atau mapelnya apa dengan ga arimas, masih pakai pola arimas. Jadi kalau pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan frekuensi dari suatu kegiatan atau mata pelajaran dalam seminggu. Dalam seminggu tuh dia munculnya berapa kali gitu, keluarnya berapa kali. Contoh kalimatnya, Isyukang ni sankai sugaku ga arimas. Dalam seminggu ada 3 kali pelajaran matematika. Tuh, jadi dalam seminggu nih dia 3 kali belajar matematika. Entah mungkin yang pertama ada di hari Senin, yang kedua di hari Rabu, yang ketiga di hari Jumat, atau sebagainya. Yang penting adalah dalam seminggu ini matematika muncul 3 kali. Itu makanya kita pakainya frekuensi, pakai bentuk kai. Lanjut pola terakhir, pola keempat ini adalah mata pelajaran wa kesan des. Kesan di sini kita punya 4 kesan. Ada omoshiroi, itu menyenangkan. Sumaranai membosankan. Kangtang mudah, dengan muzukasi adalah sulit. Nah, ini digunakan untuk menunjukkan kesan kita terhadap suatu mata pelajaran. Tuh. Contoh kalimatnya misalkan gini. Kagaku wa do desu ka? Pelajaran matematika bagaimana? Kalau kita mau nanyain kesannya bagaimana, kita pakai do desu ka. Terus si lawan bicaranya akan jawab, Kagaku wa omoshiroi desu. Kimia menyenangkan. Jadi buat si lawan bicaranya, kesan terhadap si kagakunya ini, kesan terhadap kimianya adalah menyenangkan. Dan kesan setiap orang pasti berbeda. Jadi itu disesuaikan dengan kesan kalian tersendiri atau masing-masing. Nah, ini untuk pola kalimatnya. Mudah ya, tinggal mata pelajarannya sebutin, atau kegiatan juga boleh disebutin. Kesan terus belakangnya des kalau emang dia positif, dan kalau misalnya dia negatif nanti kita bisa pakai dewa arimaseng kalau tidak suka hitungannya. Oke. Itu materinya, itu pola kalimatnya. Tadi ada 4 pola kalimat. Yang pertama adalah menunjukkan jam belajarnya, hari apa kita belajar mata pelajaran tersebut. Terus yang kedua adalah menunjukkan keberadaan si kegiatan atau mapelnya. Terus yang ketiga, frekuensi dari si kegiatan atau mapelnya dalam seminggu. Dan yang terakhir adalah kesan. Boleh dipahami lagi, boleh dicek lagi dari awal, dari slide pertama, dipelajari lagi pelan-pelan, dilihat lagi per polanya, sudah dikasih warna yang berbeda agar lebih memudahkan kalian untuk memahami posisinya masing-masing gitu. Semoga penyampaian materinya tepat, bermanfaat, dan kalian bisa paham. Dan untuk ngecek, lagi-lagi untuk ngecek pemahaman kalian, saya sudah menyiapkan soal latihan. Tapi sebelum soal latihan, saya kasih contoh dulu satu. Di sini saya punya jikangwari. Jikangwari adalah jadwal pelajaran. Saya bikin jadwal pelajaran dari hari Getsuyobi, dari hari Senin sampai Mokuyobi, hari Kamis, dengan patokan jikangme atau jam pelajaran dari jam pertama sampai jam ke-7. Contoh pertanyaannya seperti ini. Butsuri gaku wa nanjikangme ni arimasu ka? Pelajaran biologi ada di jam keberapa? Butsuri gaku itu pelajaran biologi, nanjikangme jam keberapa? Jadi yang ditanyanya adalah jikangme, bukan harinya ya, bukan nanyobinya, bukan hari apa, tapi adalah nanjikangme. Arimasu ka? Ada di jam keberapa? Kita lihat jikangwarinya, jadwalnya, kita cek nih butsuri gakunya ada di jam keberapa. Ternyata Butsuri Gaku ada di hari Getsuyobi, di hari Senin, dengan posisi jam ke-6 dan jam ke-7. Karena kita menyebutkannya 2 jam, 6 dan 7, maka kalian bisa menggunakan
bantuan partikel top. Itu artinya adalah dan. Jadi jawabannya nanti gini. Betsurigaku wa roku jikangme to shichi jikangme ni arimasu. Pelajaran biologi ada di jam ke-6 dan jam ke-7. Oke, kalau kayak gitu karena contohnya udah dikasih, jadi saya harap kalian bisa mengerjakan soal selanjutnya. Untuk latihan soalnya, ya, saya punya 5 soal. Kalian boleh jawab pertanyaan. Ini pertanyaan ya, bukan diterjemahkan tapi kalian jawab. Jawabnya harus pakai bahasa Jepang juga karena pertanyaannya pakai bahasa Jepang. Kalian jawab sesuai dengan jadwal pelajaran yang tadi di slide sebelumnya. Jadi tinggal dicek aja, kayak misalkan eigo wa nanji kangme ni arimasu ka. Eigo kan bahasa Inggris ya. Jadi tinggal kalian cari nih patokannya. Eigo tuh ada di hari apa? Ada di kolom yang mana? Terus karena pertanyaan adalah nanji kangme, berarti nanti kalian fokuskan di jikangme-nya untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan seterusnya sampai nomor 5. Nanti setelah dikerjakan seperti biasa, kalian kumpulkan sesuai dengan batas waktu yang sudah saya tentukan. Batas waktunya kapan, dikumpulinnya di mana, nanti kita share di grup kelas masing-masing. Oke, minasang, sekian dari saya. Semoga paham, semoga bermanfaat, semoga ngerti, semoga nyangkut, dan semoga bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan tepat waktu. Hai minasang, selamat mengerjakan. Minasang, sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik ya. Dan jangan lupa kerjain tugasnya.